Pernah nggak Homers mendengar berita terkait tentang rumah-rumah pembelian yang bermasalah? Ada juga yang beli rumah, uang sudah dibayarkan, tapi pembangunan tidak kunjung ada. Atau tanahnya nggak jelas gitu. Adanya hutan belantara yang hanya ada rumah contoh. Ada juga beberapa case, dia bermasalah secara legalitas. Tak kunjung ada SHM-nya, tak kunjung aja pecah, sehingga ujung-ujungnya bermasalah. Nah, ini harus meninggalkan rumahnya. Padahal, sekali lagi, uang sudah dibayarkan. Itulah dengan skema cash keras. So, banyak banget Homers bisa temuin permasalahan yang timbul gara-gara pembelian cash keras, rumah secara langsung bayar di awal, tapi bermasalah. Kali ini kita akan membahas 4 poin yang harus kita perhatikan pada saat Homers ingin membeli rumah secara cash keras yang aman dan nyaman. Saksikan sampai selesai. Poin pertama, pastikan beli di developer yang proven atau yang punya keahlian yang tepat. Cara ceknya bagaimana? Gampang banget Homers tinggal cek proyek-proyek sebelumnya yang pernah dikerjakan, yang pernah dibangun, yang pernah dijual oleh developer itu. Apakah tuntas, apakah selesai, atau tidak, atau terlalu banyak masalah gitu. Cara tergampang biasanya Homers bisa cek di Gmap masing-masing, baik itu Gmap kantornya ataupun dilihat dari Gmap projectnya. Biasanya ada beberapa catatan yang muncul di sana. Once misalnya ada satu dan lain hal muncul, memang bisa jadi itu ada kendala. Tapi kalau misalnya kebanyakan yang muncul, berarti suatu ada masalah gitu. Itu Homers bisa lihat di area sana. Kalau proyek sebelumnya misalnya ada 10 gitu ya, secara keseluruhan dan secara umum rata-rata berhasil, tuntas dengan baik, tanggung jawabnya dipenuhin, secara legalitas aman, rumah-rumahnya juga selesai dengan baik dan bisa ditempati dengan baik, maka itu Homers sudah mendapatkan developer yang proven dan aman untuk Homers bisa beli rumah dengan skema cash keras. Jangan sampai beli di developer yang secara portofolio nggak jelas, komennya negatif atau ada catatan, karena akan bahaya bagi diri Homers. Yang kedua, Homers harus cek dari sisi legalitas dan spesifikasi rumah. Kalau dari legalitas, Homers harus lihat sudah sejauh mana legalitas itu berjalan. Memang buat proyek-proyek baru yang sedang dikembangkan oleh developer itu beberapa memang masih berprogres secara legalitas. Kan kalau ingin amannya banget itu berarti sudah harus pecah secara SHM, sudah punya IMB, sudah punya PBB secara coupling atau satu-satu. Tapi kalaupun belum, coba dicek aja sama Homers progresnya sudah sampai mana, sudah sampai SHM atau belum, sudah ada IMB induknya atau belum, sudah ada set plan-nya atau belum gitu. Kalau memang ternyata sudah ada berprogres dan sudah jelas, atau misalnya sedang proses di BPN dengan ada tanda terima dimulainya proses, itu juga bisa jadi indikator bahwa memang ya benar walaupun belum selesai tapi sudah mulai berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua dari legalitas itu dicek juga dari sisi PKS perbankan. Itu cara tergampang sih, karena biasanya perbankan tuh paling nggak mau kerjasama dengan proyek dan developer yang legalitasnya masih belum jelas, masih ngambang, masih ngawang. Tapi kalaupun belum selesai, nggak masalah. Kalau misalnya sudah aman dan berprogres. Nah, di sisi lain, terkait masalah spesifikasi rumah harus jelas. Cara amannya gampangnya gimana? Ya dipastikan saja, Homers beli di proyek yang sudah ada rumah contohnya. Itu paling aman banget. Sehingga apa? Homers sudah mengetahui gambaran rumah yang akan Homers beli seperti apa gitu ya. Atau bisa jadi di proyek yang baru itu belum ada, tapi memang ada portofolio di proyek sebelumnya yang bisa menggambarkan. Itu pun tidak masalah. Sehingga Homers pada saat beli itu tidak beli kucing di dalam karung yang nggak jelas, tapi beli rumah yang memang sudah jelas. Bentukannya gimana, spesifikasinya apa, bata merah atau bata hebel, dan lain hal. Clean and clear. Pastikan itu. Itu nomor 2. Yang ketiga, perjanjian harus perjanjian notaril atau notaris. Paling aman banget buat pembelian cash ini, Homers harus beli dengan perjanjian yang ditandatangani di depan notaris resmi. Ya, cara melihat notaris resmi atau tidak gimana? Ya otomatis harus Homers cek juga portofolionya gitu ya. Bisa di searching lah namanya beliau, di Gmap-nya seperti apa, ada komentar negatif atau positif gitu ya. Dan juga dilihat juga gitu ya di beberapa media dan lain hal. Biasanya memang terliput, kalau ada catatan pasti muncul gitu. Kalaupun misalnya nggak ada ya biasanya positif gitulah. Carilah memang perjanjian ini harus ada di notaris dan notaril. Walaupun ada beberapa developer yang menggunakan PJB di bawah tangan antara developer dan pembeli gitu ya, karena memang belum proses pecah dan lain hal misalnya.
Tapi di sisi lain baru di Legas gitu. Nah itu memang opsi kedua. Tapi paling aman banget, Homers itu beli dengan PPJB langsung di notaris. Bahkan kalau bisa langsung AJB. Itu jauh lebih baik, jauh lebih aman. Dan pastikan notarisnya yang proven. Itu yang ketiga, cara aman beli rumah dengan cash keras. Yang terakhir, harus punya mitigasi yang jelas Homers. Mitigasinya apa? Oh, kalau legalitasnya belum selesai, seperti apa mitigasinya? Homers harus tahu. Oh, kalau misalnya balik namanya belum selesai, Homers harus tahu juga notaris yang ngurus siapa, terus nanti prosesnya di mana, apakah sudah bayar pajak atau belum, itu harus dipastikan gitu ya. Cara jelas dan clear gitu ya. Dan itu harus jelas juga di perjanjiannya gitu, mitigasinya seperti apa. Kalau misalnya ditargetin di bulan ke-6 selesai nih balik namanya. Nah, kalau belum selesai bagaimana? Apakah ada denda atau ada konsekuensi atau seperti apa? Dan harus ada pegangan memang yang Homers pegang gitu ya pada saat perjanjian, itu harus jelas kayak gitu. Terus mitigasi yang kedua juga dimitigasi terkait masalah pembangunan. Misal pembangunannya ada yang tidak sesuai. Dijanjikan spesifikasi misal bata merah, lalu dibangun bata hebel gitu ya. Ini mitigasinya gimana harus jelas. Apakah misalnya ada konsekuensi dari itu atau tidak? Atau yang sering kejadian adalah misalnya ada keterlambatan pembangunan. Memang ada beberapa case developer ada keterlambatan pembangunan. Nah itu yang penting mitigasinya jelas. Mitigasinya maksudnya apa? Kalau misalnya keterlambatan, Homers dapat konsekuensinya seperti apa? Memang ada yang disepakatin nilai, misalnya per bulan kena nilai X rupiah, ada juga yang berapa persen gitu dan lain hal dari harga rumahnya dan lain hal. Itu bisa jadi mitigasi yang Homers lakukan untuk bisa mengamankan gitu ya dan memastikan bahwa Homers tidak dapat kendala dalam proses pembelian tersebut dan proses mendapatkan rumahnya. Harus aman dari segi legalitasnya, mitigasinya jelas, harus aman juga dalam pembangunannya gitu ya. Baik secara spesifikasi, kualitas maupun dari waktu pembangunan. Sehingga Homers itu bisa mendapatkan rumah dengan legalitas yang aman, yang nyaman, rumahnya terbangun dengan jelas dan sesuai dengan perjanjian dan dengan waktu yang bisa disepakatin gitu. Pun misalnya ada keterlambatan dan hal, wajib ada mitigasi, wajib ada konsekuensi sehingga Homers membeli rumah aman dan nyaman. So, 4 itu menjadi cara buat Homers membeli rumah secara cash keras yang aman dan nyaman. Nah, terlebih kalau Homers ingin beli yang aman nyaman dan juga affordable dan juga secara investasi juga bagus, belilah di proyek-proyek yang baru dikembangkan oleh developernya yang sudah portofolio baik, jelas juga pembangunannya sudah gitu ya, legalitasnya juga jelas, dan tadi juga terkait masalah pembangunan rumah contohnya ada gitu ya, terus perjanjian di notaris, dan yang terakhir terkait masalah mitigasinya juga jelas. Nah, itu bisa Homers beli di developer yang sedang mengembangkan proyek baru. Seperti proyek yang dikembangkan oleh Get Home, yaitu Valencia Premier Depok yang ada di daerah Sawangan, gitu ya, di Jalan Abdul Wahab, hanya 10 menit dari pintu tol Pamulang dan 5 menit dari Depark Sawangan Mall yang bisa Homers cek di sana. Secara 4 hal tadi, itu dipastikan sudah aman. Secara portofolio Get Home, ini menjadi proyek 11 dengan proyek-proyek sebelumnya yang sudah tuntas. Secara legalitas dan spesifikasi aman, sedang berproses untuk pecah gitu ya, dan juga sedang diproses di BPN, IMB induknya sudah ada, yang rumah contoh pun sudah terbangun. Saat ini sudah berprogres sekitar 90%, bisa menggambarkan rumah yang akan didapat. Dan Agustus ini kabarnya akan selesai, sehingga Homers bisa melihat. Yang ketiga, dari segi perjanjiannya, pasti perjanjian di notaris ternama di Depok, sehingga Homers aman dan nyaman. Yang ketiga, mitigasinya juga jelas. Kalau ada keterlambatan seperti apa, kalau ada kendala di legalitas seperti apa, sehingga Homers bisa aman dan nyaman pada saat Homers membeli rumah di Valencia Premier Depok. Yang terpenting lagi, harganya Homers. Harga saat ini menjadi harga perdana sebelum harga grand launching yang akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti atau di awal September. Pada saat sudah grand launching, otomatis harga rumah akan berbeda. Akan ada kenaikan harga kurang lebih sekitar 50 sampai 100 juta rupiah. So, ini menjadi kesempatan Homers untuk mendapatkan rumah dengan style yang terbaik, dengan konsep terbaik, fasilitas lengkap yang ada di Valencia dengan harga terbaik, yaitu dengan pembelian cash keras di harga perdana yang ada di Valencia Premier Depok. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk Homers sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ini membantu Homers untuk mendapatkan rumah terbaik untuk Homers dengan skema cash keras, harga terbaik, tapi aman dan nyaman. Sekian Homers untuk segmen Get Door saat ini.
Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel ini biar memberikan manfaat untuk banyak pihak. Bagi yang ingin punya pandangan, yang ingin dibahas lebih lanjut, silahkan di kolom komentar disampaikan untuk bisa kita bahas lebih lanjut. Sekali lagi, pelihara rumah dengan aman dan nyaman, biar rumahnya juga berkah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa, Homers.